Nah ini salah satu batu konon katanya ini kerajaan jin. Sampurasun, Mugia Rahayu Sadayana. Sang Hyang Kenit dalam cerita mistis tradisi lisan. Sang Hyang Kenit merupakan objek wisata alam di Kampung Cisameng, Desa Raja Mandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Objek wisata ini dalam penguasaan PT Indonesia Power. Sang Hyang Kenit dikelola oleh masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Sang Hyang Kenit. Assalamualaikum, perkenalkan nama Abi Dodo, kebetulan sebagai ketua Pokdarwis di Sang Hyang Kenit ini. Di Sang Hyang Kenit ya pas selain alam nano sarai disukai nuku para fotografer, ditemukan oge benda cagar budaya Pak ya di dalam gua Pak, di kedalaman 300 meter. Saur para sesepuh cenah teh kapungkurna teh tilas penggilingan kedelai, jagung, beras. Ieu lokasi gua Sang Hyang Kenit. Ieu lebetna 500 meter pas sampai tembus ke Sang Hyang Tikoro. Tadi dia oge aya situs-situs kebudayaan anu kedah dijaga, kurang dilindungi, sareng dilestarikeun. Nya sapertos ukur aya seperti nazar Mbak Kenit, seperti ritual upami kalebet gua gitu Pak teu kenging nyanang sampah, buang sampah sembarangan. Objek wisata Sang Hyang Kenit tercipta dan terbentuk oleh alam. Lokasinya berada di daerah aliran Sungai Citarum Purba dengan bentuk bebatuan yang besar serta terdapat gua alam yang unik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Arsatidi, wakil dari pengurus Pokdarwis Sang Hyang Kenit, wakilnya Kang Dodo. Dan saya menceritakan mungkin tentang keadaan di Sang Hyang Kenit Pak. Jadi untuk aliran Sang Hyang Kenit ini sendiri merupakan sebuah goa purba yang ada di Bandung Barat. Banyak keunikan dan ciri khas yang ada di Sang Hyang Kenit ini. Salah satunya mungkin dari segi budaya dan juga tentang geologi juga Pak. Pembentukan batuan purba seperti yang terlihat di sini adalah batuan gamping, batuan kapur, di mana menurut orang geologi batuan kapur ini merupakan dasar lautan dangkal gitu Pak. Tentang budayanya Pak, memang kita itu tentang domba kenit yang disembelih oleh para leluhur zaman dahulu, memang itu bisa dibuktikan mungkin nanti kita diadakan tradisi itu merupakan suatu nazar ya Pak Jawa. Nazar. Beliau udah sukses semedi di sini lalu menyembelih. Jadi bukan untuk persembahan atau apa gitu Pak. Itu aja mungkin yang saya tahu Pak. Tentang domba kenit. Selain sebagai objek wisata, di tempat itu tersimpan tradisi lisan, tuturan folklor tentang cerita mistis. Dari cerita itu, sebagian masyarakat sering melakukan ziarah ke situs benda budaya yang dikeramatkan. Inilah tradisi lisan serta cerita mistis yang diungkapkan juru kunci Sang Hyang Kenit, Abah Jalaluddin. Tuturan ini menjelaskan toponimi atau rupa bumi dari asal nama Sang Hyang Kenit. Saya Jalaluddin, mengenalkan dari Bandung Sang Hyang Kenit, Pokdarwis yang berada di Desa Raja Mandala Kulon, Kampung Cisameng, Kabupaten Bandung Barat. Nah di sini situs Sang Hyang Kenit itu sejarahnya itu dulu ada seorang waliullah bersemedi dan bertapa di sini, kemudian berhasil dan setelah itu mereka itu menyembelih domba kenit. Nah situlah itu sejarah yang kenitnya gitu. Ya itu intinya mah syukuran aja gitu. Jadi maksudnya syukuran itu dia itu udah berhasil bersemedi di sini gitu. Nah, seperti gitu. Sarimaca TV
mendokumentasikan tradisi lisan yang diturunkan oleh tokoh masyarakat setempat. Sampurasun, salam budaya, sahabat Karimaca. Hari ini saya berada di Sanghyang Kenit. Sanghyang Kenit selain objek wisata untuk selfie, prewedding, dan terdapat juga situs benda budaya. Artinya masyarakat di sini sering berziarah ke lokasi yang dikeramatkan. Lokasi itu adalah Batu Bolong, Cikahuripan, Kaki Macan atau suku Macan, dan Keraton Stalagmit. Lokasi-lokasi ini masyarakat sering ziarah untuk berdoa, munajat, apa yang dihajatkannya mudah-mudahan mereka kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di lokasi ini cocok untuk bertempat bersemedi karena menurut tradisi lisan yang berlaku di masyarakat, dulu leluhur di sini sering melakukan tapa atau bersemedi. Untuk itu, mari kita ikuti perjalanan saya terkait dengan benda budaya di sana. Terkait dengan cerita mistis dari tradisi lisan para leluhur, maka terungkap situs benda budaya yang dikeramatkan, yaitu gerbang Keraton Goib adalah batu yang dianggap keramat jika dilihat pada malam hari. Nah, ini salah satu batu konon katanya ini kerajaan jin. Kerajaan jin, jadi salah satunya batu gerbang Keraton Goib. Gerbang keraton, kenapa dibilang gerbang keraton goib? Dikarenakan banyak konon kata orang, banyak yang istilahnya kalau ngelihat ke sini malam-malam udah kayak keraton goib aja, kayak goib aja gitu, kayak keraton. Nah, ini makanya disebut batu keraton. Selanjutnya kita akan melihat keunikan Batu Bolong yang tercipta dan terbentuk oleh alam dan dikeramatkan. Dan ini salah satunya batu bolong, dikarenakan banyak orang yang pas begitu istilahnya dia masuk ke sini, ya bisa dikatakan batu ini insya Allah segala sesuatunya dia itu terkabulkan gitu. Nah, makanya setiap dia masuk ke sini diginiin, baca syahadat 3 kali, insya Allah dia terkabulkan. Nah, inilah batu keajaiban salah satunya. Selain itu, terdapat pula batu burung, di mana jika dilihat dari samping depan, nah di sini salah satu batu, keunikan batu ini dia seperti burung. Burung ini pelatutnya, dan ini kepalanya, matanya, dan itu kepalanya langsung sini melonjak. Nah, itulah batu salah satunya batu burung. demikian pula kita lihat ke arah tengah sungai terdapat batu yang berbentuk hewan badak. Salah satunya situs peninggalan dulu ini yang dinamakan batu badak. Ini kenapa disebut batu badak? Dikarenakan dia menyerupai badak. Bentuknya seperti badak, seperti itu. Nah, ini salah satunya batu badak. Ada batu wayang, ada batu badak. Nah, inilah salah satunya. Sebelum masuk ke dalam Gua Sanghyang Kenit, di depan gua terdapat serpihan batu yang berdiri berjejer. Batu itu disebut batu wayang. Nah, ini salah satunya batu-batu yang berbentuk, ini berbentuk wayang, bukan batu wayang itu ya. Namanya ini batu wayang, tapi berbentuk wayang. Nah, ini salah satunya keindahan. Mungkin zaman dulu udah dibilang ini batu seperti wayang ya. Makanya sekarang udah tersohor dia batu wayang. Kemudian masuk ke dalam gua, terasa aura mistis sangat tinggi. Dan oleh masyarakat dikeramatkan, yaitu batu stalagmit yang disebut Keraton Stalagmit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satunya keraton stalaktit. Kenapa disebut keraton stalaktit? Dikarenakan di sini stalaktitnya banyak. Jadi semua stalaktit ada di sini. Ini keraton stalaktit. Ada yang berbentuk tengkorak, ada yang berbentuk kura-kura tuh. Ada berbentuk kaki macan dan kaki kerbau di sana. Nah, itu salah satunya ini keraton stalaktit. Jika terus masuk makin ke dalam gua, terdapat situs benda budaya batu kaki macan yang dikeramatkan sebagai batu panayogean atau alat ukur sesuatu yang diusulkan oleh kita. Salah satunya stalaktit yang berbentuk kaki macan, dan ini kaki macan ini, stalaktit ini istilahnya energinya tinggi,
Maksudnya energi yang tinggi itu segala sesuatu hajat kereteg hati orang, insya Allah dengan kehendak Allah diizinkan. Maksudnya terkabulkan gitu. Hajat kita terkabulkan. Jadi apapun siapapun yang istilahnya penasaran dan punya masalah di badannya, silahkan ke sini, kita berobat di sini. Nah, ini salah satu stalaktifnya yang maksudnya ini ada ininya. Kalau seandainya ini stalaktif ini, kalau seandainya kita diijabah, ini stalaktif ini airnya tuh deras turun. Nah, kalau seandainya belum diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, dia itu jarang netesnya. Nah, kayak model gini, jarang. Nah, ini berbentuk istilahnya kaki macan. Nah, seperti. Dan terakhir adalah sumber mata air Cikahuripan untuk berwudu, mandi, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mudah barokah, mudah rezekinya. Sampurasun, Assalamualaikum. Nah, ini salah satu tempat pemandian. Maksudnya tempat pemandian itu ya barangkali istilahnya mau ada hajat kereteg hatinya masing-masing. Nah, disinilah tempat pemandiannya. Di sini mandi di sini beda auranya gitu. Pokoknya sama hati kita adem aja gitu. Jadi insya Allah dengan kehendak Allah semua yang mandi di sini. Itulah tradisi lisan di Sangyang Kenit sekaligus sebagai objek wisata budaya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Produksi Kari Maca TV.